telah lama ditunggu. Lagu ini tercipta untukmu. Tatapanmu, sentuhanmu, bahagiaku. Tuhan telah menjawab doaku. Kau hadir menyejukkan hatiku. Kau anugerah yang terindah di hidupku. Sehatlah kau selalu, bahagialah selalu, bersyukurlah selalu sayangku. Kan ku jaga oh dirimu hingga tua nanti. Kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya dunia. Kan ku jaga oh dirimu hingga tua nanti. Itu tugasku, kau buah hatiku. Kan ku jaga oh dirimu hingga tua nanti. Kan ku sayangi, ku lindungi dari kerasnya dunia. Kan ku jaga oh dirimu hingga tua nanti. Itu tugasku, kau buah hatiku. Itu tugasku, kau buah hatiku. Halo pemirsa, apa kabar? Tadi kita sudah dibuka oleh Aster Music dengan satu lagu Armada, ini dari Armada dengan judul Buah Hati. Nah, senang sekali tentunya di kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan pemirsa di program Ranah Publik. Nah, kali ini nanti kita akan berbincang bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta. Pemirsa, tahukah Anda bahwa periode emas ini dimulai sejak masa kehamilan? Tentu saja asupan gizi ini sangat penting karena dapat memberikan stimulasi sesuai tahapan tumbuh kembang janin. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan gaya hidup sehat yang merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kekurangan gizi, kemudian diabetes, obesitas, dan juga penyakit lain sebagainya. Saya langsung saja ingin memperkenalkan 2 orang narasumber yang nanti akan berbincang terkait optimalisasi asupan zat gizi pada masa kehamilan. Hari ini narasumbernya cantik-cantik yang nanti akan berbincang bersama dengan saya. Yang pertama beliau ini adalah Bu Tustiani Sarjana Hukum dari anggota Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Tusti, kabar baik Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Kayaknya hari ini lagi bahagia ya, pakainya pink gitu ya Bu ya. Biar secerah hati kita. Oke, baik, agar secerah hati kita. Kemudian juga yang sudah tidak asing lagi, tentu juga kita sering bertemu dengan beliau. Beliau ini adalah dosen Politekes Kemenkes Yogyakarta, ada Ibu Dr. Tri Siswati SKM MKes. Bu Tri, kabar baik juga Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik juga. Ini sepertinya langsung saja kita diskusi hari ini karena topiknya memang sangat menarik ini Ibu. Nah Ibu mungkin bisa dijelaskan, saya ke Bu Tri terlebih dahulu. Ini untuk memberikan pemahaman kepada ini khususnya ibu hamil, pentingnya asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu seperti apa Ibu? Oh iya, sudah bukan hal umum lagi bahwa ibu hamil itu perlu mendapatkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan lingkungan berupa asupan makanan. Nah,
asupan makanan untuk ibu hamil itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk janin yang dikandungnya. Dimana jika ibu hamil kekurangan gizi yang bisa diukur dengan kurang energi kronik atau lilanya, lingkar lengan atas kurang dari 23,5, atau kadar HB-nya mungkin yang kurang dari 11 gram per desiliter, itu menunjukkan bahwa ibu hamil kekurangan gizi sesungguhnya. Jadi kalau ibu hamil kekurangan gizi tentu saja tidak optimal untuk tumbuh kembang janinnya kelak. Dan itu tidak hanya berdampak pada janin, tetapi juga outcome kehamilan balitanya di kemudian hari. Begitu Mbak Tika. Oke, tapi persiapan-persiapan yang mungkin juga harus dilakukan, misalnya sebelum kita mengetahui bahwa diri kita hamil itu apa saja sih Bu? Asupan gizi pun juga harus tetap terpenuhi. Iya, ya betul Mbak Tika. Sebelum masa kehamilan, namanya prakonsepsi atau prenatal, tentu harus difikskan dulu, dipastikan dulu, dinilai dulu, asesmen dulu. Apakah ibu hamil itu seseorang wanita itu layak untuk hamil atau tidak? Waduh, ada gini juga Bu. Memang ada yang layak, ada yang tidak layak betul, juga. ada yang tidak layak dan ada yang layak. Jika belum layak dan itu memang direncanakan hamil, sebaiknya diperbaiki dulu status gizinya. Apakah kurang HB-nya atau anemia atau kurang energi kronis atau mengalami masa-masa infeksi, itu diselesaikan dulu sebaiknya sebelum pada masa konsepsi atau kehamilan, sehingga nanti pada masa kehamilan ibu hamil itu sudah clear, siap memasuki masa kehamilan yang sehat. Nah, bagaimana menilainya? Tentu ada parameter-parameternya begitu. Salah satunya status gizi, status biokimiawi, kemudian keadaan umumnya dan sebagainya. Oke, harus tetap melakukan satu misalnya pemeriksaan ke dokter seperti itu atau bagaimana sih Bu untuk pemeriksaan kesehatan seperti itu? Ya, sebaiknya sih iya ya. Sekarang ini BKKBN sudah meluncurkan ya programnya namanya LC-MIL, pemeriksaan untuk menuju kehamilan yang normal. Paling tidak wanita yang mau menikah itu 3 bulan sebelumnya itu sudah mendapatkan edukasi berkaitan dengan apa yang harus dipersiapkan termasuk gizinya nanti. Betul. Psikis, sosial dan sebagainya harus sudah siap begitu. Oke, ternyata sebenarnya juga tidak hanya sang ibu, calon ibu, tapi suami juga harus diberikan pengetahuan, pemahaman juga seperti itu ya Bu Tri ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali. Saya ke Bu Tusti. Bu Tusti, sebelum nanti terkait mengenai kebijakan, lebih kepada pengalaman kita sebagai seorang perempuan yang tentunya gizi itu memang sangat penting untuk tubuh kita ini, khususnya untuk ibu hamil. Bagaimana pendapat Ibu? Artinya begini, mungkin saya sebelum ngomongin gizi, karena sebenarnya ranahnya gizi itu kan ke beliau ya. Yang penting ada secara efek psikologisnya itu kita sudah siap. Baik. Kemudian ada dikelilingi oleh orang-orang yang memang mencintai atau disayangi. Artinya ada aware dari keluarga untuk bagaimana secara psikologis itu ibu hamil itu akan merasa bahagia atau merasa terlindungi dan nyaman gitu. Kemudian yang kedua, asupan gizi. Saya kira asupan gizi itu ya sesuai dengan metode yang selama ini kita gizi seimbang. Kemudian dari mulai sayuran, kemudian karbohidrat, protein, dan mungkin ada tambahan susu, dan jangan lupa tambahan untuk zat besinya. Oke, zat besi ya Bu Dokter. Tapi memang untuk dukungan orang-orang yang ada di sekitar, tidak hanya suami, kemudian keluarga itu juga sangat penting ya Bu ya. Betul, karena itu kan ring pertama yang memang menjaga ibu hamil tersebut. Kemudian ring selanjutnya adalah lingkungan, ring selanjutnya adalah kesehatan. Artinya ada puskesmas, kemudian ada nanti seandainya berisiko tinggi kelahirannya, nanti ada rujukan rumah sakit yang memang memadai. Oke, kalau menurut Ibu, pelayanan kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta saat ini seperti apa? Apakah memang sudah baikkah atau memang ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki dan lain sebagainya, Bu? Artinya begini, dari mulai tahun ke tahun memang ada progres yang membaik. Artinya ini juga kembali kepada pimpinan wilayah. Artinya kalau pimpinan wilayah itu memang sangat care terhadap perkembangan atau bagaimana manajemen ibu hamil itu agar resiko kematian bayi itu bisa terminimalisir, insya Allah itu akan menjadi pemimpin yang baik. Artinya dulu di Kabupaten Bantul itu seorang camat di Kapanewon itu harus tahu berapa ibu hamil yang ada di Kapanewon tersebut. Oke. Gitu. Oke, jadi pimpinan tuh harus tahu juga harus tahu datanya. Kemudian datanya, ya.
ibu hamil yang beresiko tinggi itu ada berapa. Kemudian misalnya ambulan itu, karena kadang-kadang kan dalam satu wilayah itu untuk kelahiran kadang-kadang berbarengan, ambulan juga sangat terbatas. Itu kendaraan dinas dari seorang Panewi itu juga harus dipersiapkan untuk mengevakuasi para ibu hamil yang memang memerlukan pertolongan. Jadi memang seorang pimpinan wilayah itu harus mempunyai data, dan ini data ini tentu akan diupdate oleh Dinas Kesehatan di wilayah setempat tersebut. Oke, tapi memang dari beberapa kabupaten kota yang ada di DIY untuk layanan kesehatannya sudah baik seperti itu? Ya, mungkin saya rasa memang ada perbaikan, tetapi untuk tahun-tahun ini memang kita harus ada evaluasi terlebih dahulu. Oke, support yang diberikan oleh Dewan sendiri apa sih, Bu? Support, artinya ini tambahan dari tambahan dari itu tadi loh, zat besi. Mungkin kita akan supply dari teman-teman Dinas Kesehatan melalui relawan kesehatan yang ada di desa-desa. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Bu Tusti, ini sudah banyak sekali insight-nya. Saya kembali ke Bu Tri. Bu Tri, kalau permasalahan yang sering dijumpai pada ibu hamil yang mungkin dapat kita ketahui bersama ini apa, Bu? Iya, sebelum dilanjutkan ya, tadi berkaitan dengan Yankes ibu hamil. Ada satu ukuran namanya ANC, antenatal care atau kunjungan. Saat ini sudah ada peningkatan dari K1 ke 4 itu menjadi K6. Jadi ibu hamil itu mendapatkan program layanan yang program standar itu 6 kali selama kehamilan. Jadi sebenarnya sudah ada peningkatan dan coveragenya 100% atau hampir 100%. Artinya bagus lah ya untuk dari aspek Yankes. Lalu berkaitan dengan support sosial, saya setuju sekali bahwa ibu hamil itu mestinya ditemenin gitu ya, ditemenin. Harusnya gitu, tapi gimana dengan suami yang bekerja nih, Bu? Artinya ditemenin itu kan tidak harus ada di sini, tidak ada di sampingnya, tetapi vibes-nya itu terasa, kan kita bisa saja ya melalui WA, Bunda sudah makan belum? Gitu. Hal kecil ya, Bu? Iya, hal kecil itu menjadi satu support yang bisa meningkatkan motivasi ibu hamil, menjadi lebih bagus lagi moodnya. Berkaitan dengan itu lagi ya, ibu hamil itu kan merupakan fase perubahan ya dari normal, fisiologis normal, tidak hamil menjadi hamil. Tentu ada beberapa perubahan fisik, mungkin mood begitu ya, dan ini perlu disadari sebelumnya oleh calon ibu hamil. Ada perubahan-perubahan yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan dari aspek fisik. Sekali lagi bahwa lingkungan sosial sangat mendukung. Nah, biasanya nih ibu hamil itu bisa tahu kalau dia hamil itu pada minggu ke-8. Ya, pada minggu ke-8 setelah dia merasakan keterlambatan menstruasi. Oke, tapi terkadang nggak sadar loh Bu kalau hamil, mungkin kadang dikiranya sakit mah seperti itu atau masuk angin biasa. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Ya, justru itu ketika seseorang sudah merencanakan kehamilan tentu harus dijaga bahwa sepanjang dari masa subur sampai dengan kira-kira nanti terjadi konsepsi itu jangan sampai dijaga ya, jangan sampai ada cemaran kimia termasuk atau sesuatu yang mengganggu psikis begitu. Tetapi yang agak riskan lagi apabila itu KTD, kehamilan tidak dikehendaki. Nah, kadang-kadang obat masuk, begitu ya, asap rokok masuk. Nah, itu menjadi gangguan bagi janinnya, utamanya plasentanya, karena hubungan antara ibu hamil dan janin itu ada di plasenta. Bisa saja plasenta nggak berkembang gara-gara adanya zat toksik tersebut. Begitu. Meskipun ibu hamil makan banyak, tetapi kalau plasentanya tidak memadai, tidak bisa mentransfer, tidak bisa mendistribusikan makanan, ya janinnya akan kekurangan gizi. Gitu. Tanda-tanda yang lain biasa ya, mual, muntah, kemudian morning sickness. Tetapi hal ini sangat individual. Bisa saja yang lain tidak merasa, gitu ya. Tapi memang kadang biasanya 3 bulan atau trimester pertama itu yang dirasakan mual seperti itu, Bu. Betul, iya. Dan ini memberikan suatu dampak yang riskan ya bagi janin, karena mereka janin ini tetap tumbuh dan berkembang, ya, tetap tumbuh dan berkembang. Sehingga bagaimanapun diupayakan aspek dari sisi gizi itu tetap masuk. Caranya dengan frekuensi sering, tapi porsinya kecil.
Oke. Supaya Dan harus makan nasi atau tidak? Oh atau tidak bagaimana? sih, tidak. Nasi itu kan bagian dari karbohidrat, bisa aja penggantinya. Ya. Oke, jadi bisa diganti dengan yang lain begitu ya? Begitu, betul sekali ya. Penggantinya apa untuk nasi ya golongan karbohidrat lainnya. Tetapi batasi bumbu-bumbu tajam, ya berbumbu tajam karena mereka sedang hiperolfaktori namanya. Jadi penciumannya lebih sensitif terhadap mungkin bawang, kemudian dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang sensitif terhadap bau suaminya sehingga nggak mau dekat-dekat. Itu yang bahaya. Ya begitu kira-kira. Itu hormonal atau bagaimana sih Bu? Ya itu tadi salah satu perubahan fisiologis normal yang kadang-kadang tiap individu itu berbeda. Ya, jadi itu harus disadari oleh ibu hamil, suaminya maupun lingkungannya. Bahkan sampai merubah mood begitu ya. Jadi ibu hamil mungkin malas mandi. Waduh. Atau jadi sensitif, sensitif terhadap dingin, panas dan sebagainya. Itu adalah semua perubahan. Dan itu adalah hal yang wajar juga. Ya, hal yang wajar sepanjang tidak berlebihan. Gitu. Kayak mual, muntah itu sesuatu yang biasa ya karena bekerjanya hormon HCG. Tetapi kalau berlebihan jadi ibunya nggak bisa makan dong. Nah, lalu selanjutnya harus dirawat, diinfus begitu. Itu yang agak repot ya. Oke, baik. Kalau dari pandangan Bu Tusti sendiri bagaimana Bu? Misalnya ini terjadi hal-hal yang seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Tri. Ya tentunya tetap harus ada motivasi dari keluarga untuk menerima kita sebagai orang yang memang lagi terkena itu tadi kayak nyidam ya Bu ya. Dan nanti harus dibahas nih nyidam itu sebenarnya ada tidak atau hanya sebatas mitos belaka ya. Artinya kan kadang-kadang seperti disampaikan oleh Bu Tri, saya bisa merasakan nyidam tapi beliau enggak. Kemudian Mbak Tika itu enggak ngapa-ngapain, tahu-tahu hamil gede gitu. Jadi memang pribadi masing-masing orang itu dalam merespon sebuah kehamilan itu beda-beda. Artinya tapi yang penting kita harus bisa menjaga mood, mempunyai keluarga yang memang aware terhadap si ibu hamil, kemudian tetap kita akan memberikan motivasi yang baik. Artinya dia tidak merasa sendiri, kemudian ada tempat untuk artinya situasi kekeluargaannya itu sehat gitu loh Mbak. Oke, kalau untuk kegiatan seminar khusus untuk ibu hamil atau calon-calon ibu hamil, kalau menurut Ibu bagaimana? Penting tidak untuk dilakukan? Di setiap pedusunan ya, kalau di DIY itu kan kadang-kadang ibu hamil itu ada datanya. Nah, apabila kan biasanya ada senam hamil dari nanti teman-teman tenaga kesehatan yang ada di desa, di kelurahan untuk nanti diberikan semacam pendampingan dalam menjaga atau merawat kesehatan ibu hamil. Dari mulai nanti asupan gizinya harus bagaimana, kemudian nanti kita mentori untuk periksa ke dokter itu 1 bulan berapa kali atau 1 bulan sekali, seperti itu. Jadi memang ada jadwalnya. Kalau dulu saya hamil itu kan ada ini kertas namanya apa? KIA ya Bu ya? Iya, zaman tahun KIA. berapa itu? Beberapa tahun yang lalu ya. Masih ada juga Kan? KIA. Artinya kan perkembangan kita dari mulai tensi, kemudian ini tadi lingkar lengan ya Bu, ya itu tetap ada perkembangannya. Artinya sampai hari ini pun kemarin ada tetangga saya yang melahirkan, itu ditanyain bukunya. Artinya memang diagnosa dari awal awal hamil itu dia akan mengetahui riwayatnya seperti ini. Artinya nanti dari rumah sakit ataupun tempat kesehatan yang dia mau melahirkan itu sudah tahu riwayatnya itu bagaimana. Penting untuk memiliki buka ya itu ya. Nah kalau untuk kehamilan ini juga baiknya memang harus direncanakan juga ya Bu. Kalau menurut pendapat Ibu ya. Artinya kan harus sesuai umur. Artinya tidak boleh KTD tadi. Itu kan KTD itu artinya sebuah kecelakaan ya. Musibah ya Bu ya. Musibah yang ya mungkin itu di luar kendali kita, itu bagian dari medsos yang sangat masif sekali memberikan berita-berita yang negatif itu. Tapi bagaimana kita itu intinya kalau KTD itu bagaimana nasi sudah menjadi bubur tapi nanti buburnya itu menjadi gurih gitu loh. Ya kan? Oke, baik. Bu Tri, kalau misalnya semacam edukasi, kemudian juga pembinaan kesehatan reproduksi ini khususnya untuk para remaja itu juga sebisa mungkin harus tetap dilakukan. Oh iya dong. Sekarang ini digerakkan namanya Posyandu Remaja atau yang padanannya itu
yandu prakonsepsi dan sebagainya. Sebenarnya remaja ini adalah sasaran potensial untuk penurunan stunting. Di dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 disebutkan bahwa sasaran percepatan penurunan stunting adalah salah satunya remaja. Begitu. Jadi mereka ini harus tetap mendapatkan edukasi sebagai bagian untuk percepatan penurunan stunting. Wadahnya macam-macam, bisa Karang Taruna atau yang spesifik itu Posyandu Remaja, atau kalau di sekolah itu PKR, PKPR dan sebagainya. Lalu menyambung tadi kalau ibu hamil itu ada namanya kelas ibu hamil. Ya, tapi sebenarnya kelas ibu hamil ini tentunya harus juga disupport oleh suami. Sayangnya ada sayangnya ya, nih. pelibatan suami masih kurang begitu. Iya. Oke, sebenarnya apa yang menjadi faktor nih yang menjadi kendala sehingga suami ini tidak mau mungkin terjun langsung bersama dengan istrinya? Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Kita harus jeda dulu pemirsa, ada satu persembahan spesial, ada lagu dari Astor Music. Ini ada Surat Cinta untuk Starla. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik, silakan. Menceritakan cantikmu yang teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik dan kita masih membahas optimalisasi asupan zat gizi pada masa kehamilan. Tadi di segmen 1 sudah banyak sekali yang kita didiskusikan. Sekarang saya kembali lagi ke Bu Tusti terkait program-program pembiayaan kesehatan ya dari daerah istimewa Yogyakarta nih Bu. Misalnya apa, JKN, Jamkesmas dan lain sebagainya. Jadi di DIY ini kan sudah
92% masyarakat DIY itu sudah tercover dalam JKN. Artinya yang 8% itu adalah kategori orang-orang kaya atau memang dia mempunyai asuransi, tetapi asuransi yang memang high class gitu loh. Itu kan golongan orang-orang kaya gitu loh. Yang 92 ini artinya masyarakat itu sudah tercover. Jadi bagi masyarakat DIY itu jangan takut untuk berobat, karena sekarang itu hilangkan jargon bahwa kalau berobat itu mahal. Itu enggak, nyatanya kan sekarang di mana-mana sudah ada BPJS, baik BPJS Mandiri maupun BPJS yang sudah iuran dari pemerintah. Ya. Toh seandainya misalnya ada masyarakat yang belum tercover di dalam itu, silahkan menghubungi dinas sosial di kabupaten masing-masing untuk bisa difasilitasi. Itu 1 hari selesai kok. Gitu. Oke, jadi ini tentunya bisa dikatakan untuk pembiayaan kesehatan yang dilakukan program dari pemerintah ini efektif juga dilakukan. Iya, efektif. Jadi ini memang program yang sangat efektif sekali bagi kesehatan masyarakat Yogyakarta, dan ini menjadi program unggulan dari pemerintah sekarang ini, Bapak Jokowi. Oke, baik. Kalau dari DPRD DIY sendiri pernah turun langsung ke lapangan melihat bagaimana kondisi fasilitas kesehatan juga yang ada di DIY atau bagaimana nih Bu? Atau terjun langsung ke masyarakat melihat bagaimana nih masyarakat nih, khususnya ibu-ibu hamil yang sekarang ini, mereka ini asupan gizi sudah terpenuhi atau belum dan lain sebagainya. Jadi memang untuk sosialisasi atau edukasi ke masyarakat terkait bagaimana atau kita itu mau berobat, karena kan kadang-kadang masyarakat itu belum tahu. Kalau saya misalnya Mbak Tika itu belum tercover di dalam BPJS, itu mereka belum tahu. Misalnya disuruh periksa, ampun enggak mahal, bayarnya saya nggak punya gitu. Bener. Tetapi sekarang ini sudah diberikan kemudahan. Artinya misalnya tidak ada kartu BPJS atau tidak ada kartu JKN, itu kita cukup datang kepada puskesmas atau vaskes kesehatan pertama untuk artinya mengaktifkan itu. Karena kalau 6 bulan itu dia tidak periksa, itu akan hangus dengan sendirinya. Jadi akan kembali ke nol. Jadi bagi masyarakat DIY, monggo untuk misalnya nggak sakit pun kita harus periksa lah. Artinya untuk mengaktifkan kartu ini. Karena 6 bulan nggak dipakai ya nanti kita sayang. Nanti kita mengurus lagi dari awal. Nah, ini kadang yang stigma yang ada di masyarakat, aduh kayaknya ngurus-ngurus kayak gitu tuh ribet, jadi malas. Enggak. Jadi sekarang ini semua diberikan kemudahan. Misalnya belum ada yang tercover di dalam JKN itu, silakan datang ke dinas sosial setempat, misalnya di Kabupaten Bantul, di Kabupaten Sleman, dan itu cukup membawa KTP sama KK. Oh, hanya KTP sama KK saja? Iya, betul. Dan nanti misalnya periksa pun kita hanya bawa NIK saja, bawa KTP-nya saja, terus disodorkan di pendaftaran di puskesmas. Selesai. Oke, semakin mudah sebenarnya begitu ya. Oke, baik. Nah, Bu Tri, ini kalau terkait program dari BKKBN ya, kalau nggak salah itu untuk optimalisasi program dari LC Mills itu sendiri bagaimana sih Bu? Ya, sesungguhnya LC Mills itu bertujuan untuk edukasi, itu dulu. Lalu gimana cara edukasinya? Karena sekarang ini sudah semua pakai HP begitu ya. Lalu calon pengantin itu download aplikasi tersebut. Itu sudah tersinergi dengan KUA ketika mereka mendaftar. Jadi di situ bagaimana menyiapkan kehamilan, memberikan makanan bagi anaknya kelak, termasuk ibunya, menghadapi beberapa masalah-masalah keluarga dan antisipasinya. Jadi idealnya sekolah di LC Mills itu dalam tanda kutip itu 3 bulan. 3 bulan. Itu hanya khusus untuk ibu hamil atau calon ibu hamil? Ibu hamil. Calon pengantin sesungguhnya, pengantin. Ya. Jadi ketika dia memasuki setelah menikah, dia siap. Masalahnya kadang-kadang mendaftar menikah itu 2 minggu sebelumnya. Atau kadang-kadang mendaftar menikah itu sudah punya bekal di sini gitu. Itu yang membuat loss. Tetapi begini, bahwa sesungguhnya masih ada beberapa masa untuk memperbaiki kualitas generasi. Meskipun normally atau idealnya 3 bulan sebelum memasuki masa pernikahan, tetapi bisa saja edukasi itu bermanfaat ketika dia nanti hamil atau sampai dengan balita begitu. Jadi bukan tidak sia-sia, tetapi tetap ada manfaatnya bagi yang sudah terlanjur mendaftarkan dalam waktu yang singkat atau 2 minggu seminggu sebelumnya, ataupun mendaftar di KUA tetapi sudah punya
sangu begitu. Oke, tapi untuk kampanye kesehatan sampai dengan saat ini juga gencar dilakukan tidak sih Bu? Ya. Kalau menurut Ibu? Ya, kampanye kesehatan itu menjadi satu bagian strategi nasional pencegahan stunting. Jadi sasarannya itu tadi, baik ibu hamil, nifas, baduta, balita hingga remaja. Itu terus-menerus dilakukan, begitu. Dengan segala bentuknya, mungkin dengan aksi bergizi, kayak kalau untuk remaja, mungkin dengan kampanye minum FE di kelas dan sebagainya, begitu. Oke, baik. Betul sih, kalau kebijakan terkait ibu hamil seperti itu ada tidak sih Bu? Maksudnya Untuk kebijakan kebijakan apa? di DPR DI Kesehatan nih khususnya untuk ibu hamil begitu, atau mungkin akan ada program-program yang nantinya akan dicanangkan untuk mereka seperti itu? Ya, saya kira programnya itu akan melekat di teman-teman di kader kesehatan yang ada di bawah. Artinya itu memang nanti kader kesehatan itu kan mendapat tambahan bimbingan kapasitas dari teman-teman puskesmas atau mungkin dinas kesehatan setempat. Jadi artinya anggarannya itu melekat kepada mereka-mereka. Oke. Jadi artinya nanti misalnya ada bimbingan kapasitas itu harusnya setahun itu bisa 2 kali, itu mungkin bisa 5 kali. Tapi atau anggarannya ada nggak sih Bu? Ada. Oh ada. Jadi Tentu saja. 1 tahun seperti itu sudah ada plot-plotnya. plotnya. Artinya misalnya semester pertama itu berapa kali, terus di mana sosialisasinya itu ada. Dan itu Dinas Kesehatan DIY itu sudah luar biasa untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya untuk khususnya ibu-ibu hamil itu. Oke, selama ini kalau dilihat ada hambatan ataupun juga kendala yang dihadapi atau tidak Bu? Selama ini kita tidak pernah ada hambatan dari laporan dari teman-teman Dinas Kesehatan. Cuma ya ini hambatan kita itu kan kader kesehatan yang tidak berbayar, artinya mereka itu tidak mempunyai intensif. Intensifnya hanya kartu menuju surga. Nah, ini yang kita pikirkan bersama, karena mereka itu menjadi garda terdepan di dalam menjaga kesehatan di masyarakat. Ini menjadi pemikiran kita untuk teman-teman kita kader kesehatan itu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Tapi tentunya selama ini dari DPRD DIY juga terus bersinergi juga ya Bu terhadap dengan pihak-pihak terkait juga seperti artinya itu. sinerginya itu dari hierarkinya itu dari provinsi, kemudian ke kesehatan di kabupaten, kota, kemudian turunnya ke Kapanewon, di puskesmas, dan turunnya di kader kesehatan yang ada di kelurahan, turunnya lagi di dusun-dusun di DIY seperti ini. Baik, terima kasih Ibu. Nah Bu Tri, tadi sempat sedikit juga kita bahas ini terkait ngidam begitu ya. Ini agak sedikit kita bergeser. Saya juga penasaran juga nih, mungkin pemirsa juga ada yang merasakan ngidam. Ini sebenarnya ngidam tuh benar-benar ada atau hanya sebatas mitos saja, atau bagaimana kalau kita melihat secara teoritis juga Bu? Oke. Ada memang fenomena ibu hamil ya ngidam. Kalau di dalam bahasa kesehatan namanya picky eater. Jadi pilih-pilih makanan atau pilih-pilih sesuatu. Jadi seandainya saya diberi kesempatan hamil, saya akan ngidam punya pesawat gitu ya. Ada juga Bu waktu itu yang ngidam diboncengin polisi, pengen banget kayak ya, gitu. Kadang-kadang keinginan itu tidak masuk akal ya, tetapi terjadi. Namun begini, jika seandainya itu tidak sesuatu yang ekstrim dalam kaitannya dengan makanan, rasanya bisa-bisa aja dipenuhi. Gimana ekstrim atau tidak ekstrim, misalnya begini, kalau si ibu hamil itu sudah punya riwayat hipertensi, tentu ya dihindari dong makanan-makanan yang tinggi natrium, ya, atau makanan-makanan yang awetan, sehingga tidak mengganggu kesehatannya kelak. Sebenarnya ya kembali ke tadi, dipenuhi atau tidak dipenuhi itu sebenarnya tidak ada kaitannya sih sebenarnya dengan janinnya nanti. Apakah nanti mau ngecesan atau itu dia. Itu rasanya tidak ada. Bahkan itu ada keinginan sesaat begitu. Baik, itu bisa dikatakan sebagai sinyal dari tubuh kekurangan nutrisi begitu tidak sih Bu kalau ngidam? Rasanya sih enggak. Karena tidak ada indikasi yang sampai dengan pemeriksaan antropometri atau biokimiawi karena tidak dipenuhi lalu kurang gizi gitu, enggak juga sih, hanya keinginan emosional rasanya. Emosional, ya, lebih kepada betul, emosional ya. seperti itu. Dan Ya. sebenarnya tidak wajib untuk dipenuhi atau alangkah baiknya dipenuhi. Ya, kembali ke tadi, sesungguhnya ada rambu-rambu ya, sehingga bagaimana pengetahuan dan persepsi masyarakat akan ngidam itu. Jika seandainya itu baik ya, ngidamnya makan makanan yang bergizi, penuhi. Karena memang itu kebutuhannya.
Tetapi kalau itu dalam konteks yang mungkin makanan yang bukan core gizi, bukan core benar-benar zat gizi yang diperlukan, rasanya tidak harus dipenuhi begitu. Justru ada beberapa hal yang malah harus dihindari. Ada satu cerita pikinya itu sabun. Sabun. Ya, sabun kan nggak harus dipenuhi atau justru jangan dipenuhi. Itu sesuatu yang ekstrim kan. Akan membahayakan bagi ibu dan janin juga. Ya betul. Kita nggak ngerti kandungan. Tentu ada kandungan-kandungan kimiawi yang nanti akan mengganggu absorpsi zat gizi. Ya. Oke, ada juga nih Bu, ini mitos nih katanya kalau misalnya maaf orang gemuk itu juga susah untuk hamil, seperti itu. Benar atau tidak? Atau bagaimana? Karena kalau kita melihat secara langsung memang kebanyakan maaf teman-teman misalnya dengan mereka ini memiliki berat badan berlebih, mereka ini obesitas memang agak susah untuk hamil. Bagaimana ini Bu? Jadi secara sainsis begini, idealnya ketika seseorang itu hamil, maka berat badannya sebaiknya normal, ya, atau indeks massa tubuhnya normal, atau tidak obes, atau tidak juga kurus. Sehingga itu ada parameternya. Jika nanti hamil, kaitannya dengan penambahan berat badan, jika pada awalnya kurus, maka penambahannya harus lebih besar. Tetapi kalau dia obes, penambahannya tentu sedikit, karena dia sudah menyimpan depo lemak, energi, dan sebagainya. Kembali ke tadi, apakah ada sesuatu penyulit kaitannya dengan kehamilan pada orang-orang yang atau wanita yang obes? Tentu iya, karena itu berkaitan dengan hormonal yang mengatur regulasi fertility, ya, mengatur regulasi dari fertilitas atau kesuburan si ibu hamil itu sendiri. Oke, ada ibu yang obesitas, kemudian suami obesitas, tapi mereka memang agak susah hamil. Ada yang ibu obesitas tapi suami dengan berat badan normal, tapi bisa hamil seperti itu. Nah, itu bagaimana, juga termasuk bisa dilihat dari ngecek kesehatan terlebih dahulu atau bagaimana Bu? Ya begini, dalam tubuh manusia itu tidak hanya butuh satu parameter, kita butuh beberapa parameter. Termasuk kalau hamil atau memasuki kehamilan itu berat badan, tinggi badan, HB, ada talasemia atau tidak, kemudian kek dan sebagainya. Jadi kalau hanya melihat dari sisi obesitas, itu tidak cukup untuk mempredik apakah nantinya dia sudah hamil atau tidak. Butuh parameter yang lain. Itu hanya satu. Hanya satu ya. Oke. Tapi begini, ada beberapa resiko kalau ibu hamil dan kebetulan suaminya juga hamil, outcome kehamilannya juga akan beresiko gemuk. Ya, kalau salah satu orang tuanya gemuk, kemungkinan anaknya itu akan gemuk 20-30%. Ya, kalau keduanya gemuk itu akan lebih besar lagi, 40-50% begitu. Tetapi range-nya sangat bervariasi tergantung reference. Yang agak bermasalah itu kalau ibunya pendek. Kurang dari 150 cm. Apa yang akan terjadi Bu? Yang akan terjadi kemudian adalah intergenerational malnutrition. Ya, jadi malnutrisi intergenerasi ibunya. Jadi ibu yang pendek itu sesungguhnya dia menyimpan pengalaman masa lalu kurang gizi pada waktu dia ada di dalam kandungan. Ya, sampai tersisa. Jadi kalau ibunya malnutrisi, anaknya juga lahir malnutrisi dan itu kecenderungan akan terbawa sampai dewasa. Sampai dia hamil dan seterusnya. Justru itu bahwa ibu hamil, remaja itu adalah periode potensial untuk memutus mata rantai malnutrisi. Cara yang dapat dilakukan misalnya seperti apa ini? Kalau ibu hamil ya dihindarkan dari toksik, zat toksik rokok misalnya, polutan kendaraan, atau polutan justru juga psikis, karena ibu hamil yang stres itu nanti anaknya juga fetal distress, anaknya stres, gampang stres, dan relate antara stunting dan stres. Jadi pada anak-anak yang stunting atau orang dewasa yang stunting, ekor genetiknya itu rendah, telomeresnya itu rendah, dan dia potensial lebih tinggi untuk menderita mental illness dibanding orang-orang yang lahirnya normal atau dewasa yang tingginya normal, begitu, kira-kira begitu. Jadi tidak hanya performa, dia pendek, dia tinggi, tidak, tetapi banyak hal konsekuensi yang disimpan karena tinggi badan yang tidak optimal diakibatkan oleh malnutrisi masa lalu, begitu. Tapi yang memang lebih disorot adalah ke tubuh badan sang ibu, perempuan seperti itu. Iya, perempuan. Karena mereka yang memberikan lingkungan untuk tumbuh.
bagi janinnya. Bapak itu kan hanya mendonasikan gen, ya kan? Iya. Kecerdasan pun juga berapa persen juga dari ibu seperti itu. Ada relasinya. Jadi sebenarnya ketika sekarang ini kan pemerintah memberikan intervensi pada ibu ya. Ketika ibu hamil diintervensi dampaknya dua, ibunya dan balitanya. Tapi kalau bapak hanya satu aja. Jadi jangan iri ya untuk bapak-bapak. Begitu banyaknya ya tugas peran ibu, tanggung jawab dan lain sebagainya. Oke, betul. nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, perbincangan kita semakin menarik lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kita ini di segmen akhir dan kita akan melanjutkan kembali untuk diskusi kita hari ini. Masih terkait optimalisasi asupan zat gizi pada masa kehamilan. Nah, tadi itu banyak sekali yang juga sudah disampaikan oleh Bu Tri. Saya ke Bu Tusti. Bu Tusti mungkin sedikit juga bisa menanggapi nih Bu. Ternyata memang banyak sekali ya tugas peran seorang ibu juga. Betul. Kemudian dari sebelum hamil, saat hamil, kemudian setelah hamil dan lain, setelah melahirkan dan lain sebagainya. Pendapat Ibu bagaimana? Jadi begini, tadi sudah disampaikan panjang lebar sama Ibu, artinya kan kita itu memelihara janin itu kan supaya kita mendapatkan generasi yang lebih baik lagi. Betul. Kemudian strategi pembangunan di Indonesia itu kan kaitan dengan pengendalian stunting. Nah, ini Bu, jadi untuk ini kan kadang-kadang saya di masyarakat itu ketemu dengan ibu-ibu, Bu, stunting itu piye toh? Lah kan saya artinya kan stunting itu bahwa kita kekurangan nutrisi. Kemudian kalau kekurangan nutrisi itu pertumbuhannya juga kurang maksimal. Artinya mini ya Bu ya. Nah, itu kan yang secara sederhana, tetapi saya juga pengen kepada Bu Tri untuk bisa memberikan edukasi khususnya kepada saya pada siang hari ini dan kepada pemirsa untuk untuk artinya biar saya juga tahu, kemudian saya bisa memberikan membiwara kayak gitu ya bahasa Jawa kepada masyarakat untuk cara mengendalikan stunting itu bagaimana, kemudian makanan bergizi untuk pengendalian stunting itu bagaimana. Oke, jadi mungkin pemahaman juga ya untuk masyarakat juga, untuk pemirsa juga, ini boleh nih kaitannya juga dengan stunting bagaimana ini Putri? Iya. Awal mula kehidupan itu kan ada di ibu hamil ya. Ketika sperma dan ovum bertemu, disitulah terjadi konsepsi dan tumbuh berkembang sampai dengan usia tertentu. Nah, untuk otak itu sampai dengan 2 tahun dan kurang gizi pada masa hamil sampai dengan 2 tahun itu yang menyebabkan skor kognitifnya rendah. Jadi ketika terjadi bersama-sama malnutrisi pada masa hamil, sesungguhnya tidak hanya body performance yang pendek, tetapi disertai secara simultan itu adalah skor kognitif yang rendah dan juga metabolisme yang terganggu. Artinya begini, bahwa pada masa kehamilan di mana ibu mengalami malnutrisi, tentu janin mengadakan adaptasi dong ya dari kurang gizi tersebut, sehingga merestriksi atau menghambat pertumbuhan sel. Janin itu memperlambat pertumbuhan sel sehingga dampaknya ukurannya kecil. Nah, bersamaan dengan ukuran yang tidak optimal itu, kapasitas fungsinya terganggu. Apa itu? Otaknya terganggu sehingga skor knowledge-nya rendah, kemudian pembuluh darahnya kecil sehingga gampang hipertensi, risiko hipertensinya tinggi, kemudian pankreas juga tidak optimal sehingga risiko DM tinggi dan sebagainya. Jadi sesungguhnya ketika kita bisa mengoptimalisasi kondisi lingkungan di masa kehamilan, tentu outcome kehamilannya akan lebih bagus. Sayangnya konsumsi ibu hamil di Indonesia itu tidak terlalu bagus. Jadi menurut survei Diet Total Indonesia, ketika ibu hamil itu makan, yang terjadi adalah double karbo. Proteinnya sangat minimal, padahal protein itu adalah unsur pembangun, ya, pembangun. Nah, sehingga janin-janin yang dilahirkan itu akan mengalami juga malnutrisi karena pada sebelumnya juga malnutrisi. Belum lagi efek karena kesukaan minum kopi, kemudian teh, tanin ya, menghambat penyerapan Fe. Sudah proteinnya minimal, dibarengi dengan
makan makanan yang menghambat penyerapan Fe sehingga Hb-nya rendah, akibatnya anemia. Anemia, betul. Ya, itu terjadi secara simultan. Lalu bagaimana mencegahnya? Tentu ada zat gizi makro dan mikro. Makronya tadi karbohidrat terpenuhi, rasanya sudah, kemudian proteinnya juga terpenuhi, diutamakan protein hewani. Ya, boleh protein nabati tetapi tetap didampingi dengan protein hewani. Apapun itu, sekecil apapun itu akan meningkatkan absorpsi Fe. Jadi kalau kita edukasi termasuk sekarang ini ketika ada menu makanan untuk ibu hamil tetap harus diberikan tambahan protein hewani. Entah telur kah, ikan kah, atau ayam dan sebagainya. Lalu setelah makro, zat gizi makro ya, karbohidrat, protein, lemak, tentu zat gizi mikro. Apa itu yang penting? Fe, lalu kalsium, vitamin D, folat, omega 3. Itu terinclude ketika seseorang ibu hamil mengunjungi pada vaskes, itu sudah diberikan, utamanya folat dan Fe. Ya, jadi folat itu sangat penting pada awal kehamilan untuk mencegah neurotube defect atau gangguan saraf, gangguan tabung saraf. Ya, jadi meskipun kecil ya, tabletnya kecil, itu sangat manfaat ya, Bu. Ya. Tapi gini Putri, ada pandangan juga, dulu saja saya hamil nggak yang minum obat vitamin dan lain sebagainya, kemudian kayaknya juga bayinya sehat-sehat aja orang zaman dulu dengan dibandingkan dengan orang zaman sekarang seperti itu, masih ada mindset orang-orang yang seperti itu. Jadi gini, sepanjang nutrisi atau gizi dari makanan tercukupi, it's okay. Namun perubahan fisiologis menuntut kita untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan jumlahnya juga lebih banyak. Nah, kalau berdasarkan survei tadi, rasanya akan sebagian besar ibu hamil itu mengalami gizi kurang, malnutrisi karena porsi itu hasil survei nasional ya, survei makanannya begitu gitu. Jadi tetap menurut saya untuk mengimbangi masalah fisiologis, perubahan fisiologis, peningkatan kebutuhan, sehingga itu tetap harus ada asupan dari luar. Survei juga menyatakan bahwa asupan Fe, folat, vitamin D, kalsium di Indonesia itu rendah. Ya, sedangkan kalau untuk omega 3 itu lebih support ke brain development untuk pertumbuhan support pertumbuhan otaknya. Ya. Iya, Oke, betul. baik. Tapi ada pandangan juga nih Bu, kalau misalnya lagi hamil itu makannya harus 2 kali lipat nih, karena kan ada juga janin yang harus membutuhkan asupan gizi seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga kalau misalnya kita udah makan sesuai dengan gizi yang seimbang, tapi yang gendut atau bukan yang gendut, yang bertambah berat badan tuh kenapa bukan janin, tapi kok malah ibunya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga Bu. Iya, sesungguhnya multiplikasi 2 kali, 4 kali itu sesungguhnya tidak ada. Tetapi bahwa ada hitungan memang berapa penambahan kalori untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau tidak salah kalorinya 300 ya, itu kira-kira 1,5 porsi piring sesungguhnya. Dan itu terbagi berbeda-beda pada trimester 1, 2, 3. Pada trimester 3 akan lebih banyak kebutuhannya tentunya karena untuk persiapan persalinan. Lalu kenapa sih deposit lemaknya banyak di ibunya begitu ya? Iya. Ya, deposit lemak pada ibu hamil itu penting karena itu akan dibongkar pada saat dia memberikan ASI. Ya, pada saat memberikan ASI. Dan pemberian ASI eksklusif itu juga bisa mengecilkan ukuran uterus kembali ke semula. Jadi bisa dibayangkan uterus yang besarnya hanya 1 butir telur ayam bisa begitu berkembangnya besar ya untuk janin dan sebagainya. Jadi ketika deposit lemak itu dibongkar dan bersamaan dengan ibu memberikan ASI, ukuran uterusnya kecil. Sekarang persoalannya begini, kenapa sih obesitasnya pada ibunya gitu ya? Deponya pada ibunya. Iya, padahal kan pengen untuk janinnya, tapi kenapa malah ibunya ini? Ya, larinya ke ibunya ya. Ada satu faktor yang penting selain makanan adalah aktivitas fisik bagi ibu hamil. Gimana porsinya? Ya itu sama sekali individual. Jadi tiap orang ibu hamil dan ibu hamil lainnya itu sangat berbeda. Ya, tetapi bahwa aktivitas fisik itu menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi jangan jadikan alasan kalau misalnya lagi hamil nggak olahraga, nggak bisa. Jadi tetap ya Bu harus tetap berolahraga, apapun itu olahraga, jalan lah ya minimal seperti itu ya Bu ya. Apa efeknya?
untuk meningkatkan level kebugaran ibu, untuk meningkatkan hemoglobin dan hal-hal lain yang bersifat fisikal dan mendukung psikis begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tri. Nah, ini karena waktunya sangat terbatas juga, jadi kayaknya memang asik sekali kita ngobrolnya hari ini. Semoga juga bisa memberikan gambaran juga dan juga wawasan untuk pemirsa. Nah, sebelumnya ada closing statement terlebih dahulu. Bu Tri, singkat saja, kemudian dilanjutkan dengan Ibu. Oke. Gizi sangat penting untuk perkembangan janin dan bekal untuk ibu menyusui, sehingga pada saat hamil tentu pemenuhan zat gizi harus dipertimbangkan dan harus dipenuhi. Oke, baik, terima kasih Bu Tusi, silakan. Bagi masyarakat DIY jangan takut untuk berobat, karena 92% penduduk DIY sudah tercover dalam JKN. Oke, baik, terima kasih Bu Tusti dan juga Bu Tri yang sudah hadir di sini, dan kita tentunya akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan akhirnya pemirsa, saya Artika Amelia harus pamit undur diri. Ada satu persembahan untuk Anda kembali dari Astron Music dengan lagu Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Akhirnya saya pamit, sampai jumpa. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu. Menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu nan selalu redakan ambisiku, tepikan khilafku dari bunga yang layu. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Belai lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Oh. Belai lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh,
kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup, tapi masalahnya biar stoknya banyak, semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan, Mas Pur. Wajan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau, makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir. Kemana, Thomas? Dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia Mas Pur. Mosok sih, Pak? Mas Pur.
Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.